ke Gunung Raung di Banyuwangi. Sana beliau menetap yoga dan pengikut beliau banyak. Ada puisik, beliau disuruh untuk meluaskan, membuat pemukiman di Pulau Panjang namanya, di Bali ini sekarang di Bali. Beliau turun ke Bali bersama rombongan, diceritakan sama 800 orang. Lantaran beliau dan pengikutnya yang disebut Wong Age itu tidak mengadakan upacara ritual, nah sehingga sebagian daripada pengikut mereka ini kena wabah. Akhirnya meninggal dan kembalilah beliau lagi ke Gunung Raung yang disebut Giri Rawang untuk memohon petunjuk apa yang terjadi. Setelah dapat petunjuk, beliau datang lagi ke Bali. Pada waktu itu kedatangan beliau itulah menanamkan Pancadatu di kaki Gunung Agung. Pancadatu ada 5 jenis logam seperti emas, tembaga, perak, perunggu, dan permata. Dan disertai dengan yang disebut dengan tirta pengentas. Akhirnya selamatlah pengikut beliau dan Pulau Dewata ini. Makanya tempat ini disebut Basuki. Basuki itu artinya selamat. Selamat. Basuki ini selamat. Atau rahayu. Nah asal mula dari Basaki itu adalah Basuki dulu. Baru ada Basaki. Sejak itu menurut saya bahwa disitulah mulai awal masyarakat Bali melakukan suatu upacara ritual secara Hindu dengan bentuk bebanten upacara itu. Menyempurnakan ajaran dari pemujaan leluhur kepada pemujaan para dewa, salah satunya adalah Maharishi Markandeya. Warisan besar beliau yang kita warisi sampai saat ini. Mengasimilasi pemujaan pada leluhur dengan pemujaan kepada para dewa yang sesuai dengan ajaran Weda. Kawit surat samayu Empu Kuturan itu sekitar abad 10-11. Jadi di situ udah ada zaman kerajaan Udayana Warmadewa namanya. Itu muncul nama-nama Kuturan sebagai pejabat gitu. Istilahnya Senapati Kuturan. Itu banyak jabatan Kuturan yang muncul pada waktu itu. Kuturan di Bali itu adalah nama sebuah jabatan, bukan nama seseorang. Tetapi Kuturan di zaman Raja Udayana adalah Kuturan yang bernama Raja Kerta. Sedangkan Kuturan-Kuturan lain tetap ada setiap zaman pemerintahan kerajaan atau raja-raja yang berikutnya. Dalam salah satu prasasti Kuturan dengan didirikannya Pura Penenjoan yang ada di kawasan Basakih juga, yang kurang lebih ada 1000 meter di atasnya, di mana disebutkan bahwa Basakih diperluas arealnya itu di zaman Empu Kuturan di era Udayana. Datang Kuturan ke sini waktu zamannya Prabu Udayana. Itu kan Bali mengalami keributan dan kekacauan, ada keributan di mana-mana. Lalu diadakan pertemuan di sana, pertemuan Samuh Tiga, pertemuan segitiga. Satu dari unsur para pandita di bawah pimpinan Idem Kuturan. Kedua dari unsur raja dipimpin oleh Prabu Udayana dan Raja Patni. Nah, itu, dan yang ketiga dari unsur sekte. Karena keibuan ini perlu dibangun disatukan umat di Bali dengan didirikan Trimurti sebagai pusat sekarang Padma Tiga ini. Disebutkan juga di dalam lontar-lontar Kuturan bahwa beliau membangun Pura Basakih dengan satu konsepsi Trimurti. Brahma,
Wisnu, Siwa sebagai pengejawantan dari Yang Maha Kuasa. Perluasan Besakih yang paling monumental yang kita bisa lihat sampai saat ini itu ada di era Dalem Ketut Ngelesir. Beliau inilah raja yang pertama di Gel-Gel dan beliaulah yang sangat konsen dengan pembangunan Pura Besakih itu sendiri. Ditata kembali, baru dibangun pedarman-pedarman sebagai tempat pemujaan dari klan-klan, dari soroh-soroh. Dan di dalam pura penataran sendiri ada juga pedarman-pedarman. Setelah Dalem Ketut Ngelesir berpulang, barulah digantikan oleh putra beliau, yaitu Dalem Waturenggong. Pada era inilah kedatangan ide Dangyang Nileharta, atau yang lebih populer kita kenal di Bali dengan sebutan Dangyang Dwi Jendera atau Perdana Sakti Wawu Rauh. Karena melihat pura yang demikian megah dan besar, barangkali pembangunannya masih berlanjut di era Dalem Waturenggong. Sehingga peran ide Dangyang Nileharta juga pasti sangat besar karena beliau sebagai seorang bagawanta di kerajaan di era itu. Karena apapun pekerjaan atau keputusan seorang raja tentunya selalu mendapat pertimbangan daripada seorang bagawanta. Perkembangan Hindu sampai ke seluruh dunia dan kita berbicara tentang Bali itu di era zaman Purana. Kalau era zaman Purana itu pemujaan yang menjadi puncak dari pemujaan itu adalah Trimurti. Yang menjadi ista dewata itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa atau Iswara. Para dewa yang merupakan manifestasi daripada ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah zaman Empu Kuturan, setelah zaman ide Dangyang Nileharta, dan setelah itu di Bali lebih populer pemujaan kepada manifestasi Tuhan dalam wujud Dewa Siwa. Sampai saat ini, maka dari konsep Trimurti, ada pemikiran beberapa cendekiawan kita di era itu, pemikiran mereka di Padma Tiga itu sebagai setana daripada Tripurusa, yaitu 3 siwa utama, karena sudah bercorak siwaistisi tadi. Akhirnya kekuatan Siwa diutamakan, muncul ke atas, maka muncul Siwaistis. Dengan begitu, Padma Tiga itu juga dimengerti, diterjemahkan sebagai Tripurusa, artinya Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Sedangkan Trimurti ini sebagai 3 manifestasi sebagai triguna. Guna penciptaan, guna pemeliharaan, guna peleburan atau pralina. Apakah ini bertentangan satu sama lain? Tidak sama sekali. Kalau kita mengacu kepada dasar aksara, Sabatai nama Siwa. Sebenarnya semua itu adalah nama Siwaya. Itu adalah nama Siwa semua. Kita tidak bisa membedakan Brahma ini adalah bukan Siwa, Wisnu ini bukan Siwa, tetapi beliau adalah semua manifestasi yang sama. Dia adalah perwujudan Tuhan yang sama sesuai dengan fungsi masing-masing. Disinilah bentuk sebenarnya konsep ketuhanan Hindu yang satu untuk banyak dan banyak untuk satu. Khusus tentang Besakih, itu pendiriannya adalah dengan dasar lontar Padma Buana. Di mana dalam lontar Padma Buana ini adalah seperti namanya, Padma itu adalah lotus. Di mana inti sari daripada
lotus itu atau Padma itu adalah Besakih dan Padma 3. Padma 3 ini adalah inti daripada Padma itu. Daun pertama dari kelopak bunga Padma itu adalah Catur Loka Phala, yaitu 4 helai pertama. Yang pertama adalah Pura Kiduling Kreteg, terus ada Pura Gelap, ada Pura Batu Madeg, ada Pura Ulun Kukul, di mana penataran adalah inti. Jadi 4 ditambah 1. Refleksinya itu, kalau Pura Lempuyang sama dengan Pura Gelap, Pemujaan Sang Hyang Iswara. Pura Andekasa sama dengan Pura Kiduling Kreteg, Pemujaan Batara Brahma. Mahadewa di Batu Karu refleksinya adalah Ulun Kukul, sedangkan Pura Batur refleksinya adalah Pemujaan Batara Wisnu, Pura Batu Madeg. Nanti ada yang disebut dengan Catur Lawa. Nah, ini yang barangkali sering terlupakan. Kenapa terlupakan? Karena saat ini dia banyak dikategorikan sebagai Pura Pedarman. Sebenarnya Catur Lawa ini tidak masuk ke dalam Pedarman murni, karena dia adalah lawa daripada Besakih sendiri. Di mana Catur Lawa ini terdiri dari yang pertama adalah Pura Catur Lawa Ratu Pase. Yang kedua adalah Catur Lawa Ratu Dukuh. Yang ketiga adalah Catur Lawa Ratu Penyarikan. Yang keempat adalah Catur Lawa Ratu Pande. Keempat-empat ini adalah bagian sangat penting dan integral di dalam pelaksanaan upacara. Karena 4 Catur Lawa inilah yang berperan untuk suksesnya pelaksanaan upacara-upacara kecil, menengah, dan besar di Besakih. Penyungsung pengemong-pengemong inilah yang nantinya akan bertugas menyukseskan proses upacara itu dari zaman keberadaan Pura Besakih itu sendiri sebagai kayangan jagat. Di samping itu, helai-helai yang lain kita bisa lihat ada Sad Kayangan. Sad Kayangan, kalau sudah menyebut Sad Kayangan, pasti dia jumlahnya harusnya 6 kayangan. Di Bali Sad Kayangan itu jumlahnya 9. Sad Kayangan itu tidak menentukan jumlah, tetapi menunjukkan ketuaan, keawalan keberadaan pura itu. Pura Besakih termasuk di timur laut. Di timur adalah Pura Lempuyang, Tenggara adalah Pura Golawa, pemujaan dari Maheswara. Di selatan Pura Andekasa, tempat pemujaan Dewa Brahma. Barat daya adalah Pura Uluwatu, pemujaan dari Batara Rudra. Sedangkan di barat adalah Pura Batu Karu, pemujaan Mahadewa. Dan di barat laut adalah Pura Puncak Bangu,
puncak pengelengan, pemujaan Sang Hyang Sangkara. Dan di utara adalah Pura Batur, sedangkan di tengah sendiri adalah Pura Pusereng Jagat yang berada di Pejeng. Setelah dari Sad Kayangan, kita juga mengenal pura yang disebut dengan Dang Kayangan. Pura-pura yang terkait dengan tokoh-tokoh suci yang ada di masing-masing zamannya. Dan sebagai helai terluarnya itu adalah Kayangan 3. Kayangan 3 ini adalah terdiri dari 3 pura, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Ketiga pura ini bertempat di sebuah desa pekeraman. Desa pekeraman adalah tempat di mana penyungsung Kayangan 3 itu berada. Inilah konsep Padmabuana yang dibuat oleh para leluhur kita dulu di Bali yang menjadi benteng untuk bagaimana ajengnya Hindu dari pusat kerajaan sampai ke daerah penepi siring atau ke pinggir desa-desa di pinggir dari wilayah kerajaan itu. Sehingga tidak ada yang terputus transformasi daripada perintah-perintah raja di dalam proses beragama dengan adanya desa pekeraman itu dan Kayangan 3 sebagai pemersatu di dalam pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa kita. Kalau dilihat ke 18 komplek Pura Besakih itu, mulai dari bawah kita lihat persimpangan. Tetapi sebelum persimpangan di Batu Sese namanya ada Pura Lawangan Agung, tempat gapuranya masuk ke Pura Besakih. Sekitar 5 kilo dari Pura Persimpangan. Pura Persimpangan ini fungsinya adalah ketika beliau datang melasti pada saat Manco Wali Krama apa turun kabeh, melasti dari Kelotok kalau 5 tahun sekali, datang dari melasti simpang ke Pura Persimpangan ini. Asal katanya simpang, mampir. Kemudian yang kedua adalah Pura Dalam Puri. Pura Dalam Puri ini ada kaitannya dengan upacara Pitriannya. Apabila masyarakat Bali ada yang sudah melaksanakan upacara ngaben, ada istilah negara gunung. Dan Majaraja lalu ngelinggihan. Pada saat itu harus simpang ke dalam puri menyembah Ida Betara Durga karena di sana standanya Dewi Durga. Sebelah timur Pura Dalam Puri, di sana ada Tegal Penangsaran. Ini kalau dilihat dari lontar Atmo Pertangse, di sana diuraikan ada Tegal Penangsaran, tempat roh-roh yang disiksa. Lalu melewati Batu Macepak, artinya tempat-tempat hukuman para roh yang melaksanakan kesalahan-kesalahan pada hidup di dunia. Lalu ada Titi Ugalagil, jembatan yang goyang, kalau jatuh masuk ke neraka. Naik sampai di Cemara Geseng. Cemara Geseng artinya sudah habislah seluruh karma-karma buruknya di sana. Kalau dilihat filosofis, roh-roh yang di neraka itu ingin juga menuju surga. Kesalahan-kesalahan dihapus di Cemara Geseng, telah mampu melewati Titi Ugalage, Lasu Gamplong, Batu Macepak, kemudian Kayu Curiga, Kawah dan sebagainya, naik ke Manikmas. Orang-orang yang ingin mendapat kesucian lewat Candi Bentar, naik menuju Manikmas. Manikmas ini adalah pura tempat penyucian. Kemudian dari Pura Manikmas ini menuju ke Pura Bangun Sakti. Bangun Sakti fungsinya adalah untuk pemujaan kepada Dewa Pertanian
memohon agar semua tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan baik. Maka semua kehidupan di bumi dimohonkan di Pura Bangun Sakti. Bangun Sakti artinya, bangun artinya bangkit, sakti kehidupan. Sebelah baratnya ada Pura Ulun Kukul. Ada kukul di sana besar. Dulu kalau orang pengadilan tidak selesai, maka ada sumpah cor di Pura Ulun Kukul. Bersumpah di sana dengan membunyikan kukul itu. Sekian hari, sekian bulan sumpahnya, yang salah pasti terkena sumpahnya sendiri. Di sana kalau menurut pengideran Pura Ulun Kukul ini termasuk arah barat dari Pura Penataran Agung, tempat pemujaan Mahadewa. Lalu ke utara dari Pura Ulun Kukul ada Merajaan Selonding. Itu tempat penyimpanan musik selonding dari keturunan Demane Angkeran yang masih memelihara di sana pengembangnya. Nah, selanjutnya ada Pura Goa. Pura Goa itu adalah stana dari Naga Basuki. Di atasnya ada Pura Rambut Sedana yang fungsinya adalah berkaitan dengan dagang. Di sanalah tempatnya. Melanting, sama dengan melanting. Naik lagi, maka sampailah di Pura Merajaan Kawan, jadi Pura Banu namanya. Di sana berkaitan dengan upacara pertanian. Kalau masyarakat sudah melaksanakan panen, maka masyarakat memohon supaya hasil panennya itu bisa dipakai lebih lama, ngirit. Jadi bahasa Balinya ini. Lalu ke timur dikit ada Merajaan Kanginan. Sebenarnya merajannya Demane Angkeran. Lalu ada Pelinggi Empu Bradah, karena Empu Bradah pernah berjasa di Besakih. Lalu ke barat ada Pura Cenggale. Ini adalah Pura yang aloh, Rajapati kalau. Di sana disimpan patung Empu Kuturan dan Resi Markandia. Di atas Pura Banu ada Pura Basukian. Nah, Pura Basukian ini sentralnya Besakih. Pura ini sebenarnya menjadi dua bagian. Di utama Mandala ini adalah Istana Lingga Ida Betara Naga Basuki. Dan yang di Madya Mandala adalah penyungsungan Bali Mula Bali Aga. Mereka ini ditugaskan oleh beliau untuk menjaga Pancadatu yang ditanam di sini. Sehingga peryangan mereka dan pura mereka ada di sebelah selatan pura ini. Itulah manusia yang disebut Wong Kuku, artinya orang-orang primitif. Nah, itulah sebenarnya orang Bali Mula. Itu adalah leluhur kami. Pura ini juga identik dengan sebutan Pura Pusah Jagat. Di Bali kan ada yang disebut dengan Kayangan Tiga atau Trikayangan. Pura Dalam Puri adalah kiblatnya dalam sejagat Bali. Pura Penataran Agung adalah kiblatnya Pura Bali Agung atau Pura Desa. Sedangkan Pura Basukian ini adalah kiblatnya Pura Pusah. Makanya disebut Pusah Jagat. Dari Basukian ke bawah itu sore ngamal-amal. Konsepnya adalah Sabtu Petala, 7 lapisan bumi. Jadi kalau Ture ngamal-amal itu konsepnya Sabtu Loka. Jadi 7 dunia, 7 alam atas. Naik ke Penataran Agung, di teras pertama akan bertemu dengan Balai Pegat dan Balai Ongkare. Ada Balai Pegabuhan. Di sana teras pertama dari Sabtoloka itu. Mandala kedua adalah Pura Penataran Agungnya. Di sana pelinggih pokoknya adalah Padma Tiga. Padma Tiga ini sesuai dengan Raja Purana Besakih, tempat pemujaan Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa. Mandala 3, pelinggih pokoknya adalah Betara
Majapahit, Maspahit, Meru Tumpang 11. Catur warga Bang Mane Angkeran, yaitu Pelinggih Ide Betara Tulus Dewa. Mandala keempat, Pelinggih pokoknya ada Betara Sunaring Jagat. Di sebelah kirinya ada Betara Supandar. Mandala kelima ada Ratu Wisesa, Meru Tumpang 11. Mandala keenam ada Pelinggih Kiwa Tengen. Pelinggih Kiwa Tengen ini pemujaan kepada Ardenariswari, jadi perusuh perdana. Lalu terakhir mandala ketujuh Sunya, artinya tidak ada apa-apa lagi, kosong. Dari penataran agung kita akan bisa lihat dari utara ada Pura Batu Madeg. Pura Batu Madeg ini tempat distanakannya Ide Betara Wisnu pada Meru Tumpang 11. Di Batu Madeg ada juga Pedarman Ide Mane Angkeran, Meru Tumpang 9. Kemudian ke timur ada Pura Gelap, tempat pemujaan Betara Iswara, Meru Tumpang 3, sebagai penguasa arah timur. Kemudian ke selatan ada Pura Kiduleng Kerteg, pemujaan Ide Betara Brahma pada Meru Tumpang 11. Dari penataran ke atas, luhure Ngamalama, Pura Pengubengan. Pura Tirta. Pura Peninjauan. Masyarakat desa adat Besakih dibagi untuk memaksan masing-masing pura. Sebab kalau satu maksan satu 6 bulan itu 19 kali modalin. Nah, berikutnya di Besakih juga ada upacara yang sangat unik yang disebut dengan upacara ngusabe. Juga kita kenal dengan istilah mecatur. Upacara mecatur ini adalah upacara yang dilangsungkan di 4 catur lokopala itu. Kari yang 4 itu adalah mulai dari Pura Gelap. Karena Pura Gelap itu dengan yang Iswara, itu upacaranya dilaksanakan pada Purnamaning Karo yang disebut dengan karya pengentek jagat. Dan setelah di situ baru ke Pura Ulung Kukul Linggih Yang Mahadewa, itu yang disebut dengan karya pengurip bumi,
itu disanakan di lembing ketiga. Nah, setelah di situ lagi ke tengah di Padma 3 yang disebut dengan Usaba Kapat. Dan setelah di Padma 3 pindah ke Pura Batu Madag, Istana Lingga Ida Yang Wisnu. Itu adalah di tilem kelima yang disebut dengan Penaung Bayu. Setelah itu baru ke Pura Kidul Keteg, itu di Purnama ke-6 yang disebut dengan Kari Penja Brahma. Ada perayaan yang dilakukan setiap setahun sekali juga yang disebut dengan Bathara Turun Kabeh. Semua dewa-dewa yang ada di Besakih semua turun ke penataran, itu turun kabeh. Dewa Gunung Agung bersabda, kita wong sedaya, wahai engkau semua manusia. Kata seperti itu. Yang kita anggarepaken basuki, ayo kita lali gawe berbagi. Artinya kalau engkau ingin mendapatkan keselamatan, jangan lupa mengembalikan apa yang pernah kamu terima dengan bentuk upacara. 10 tahun sekali itu dilangsungkan upacara yang disebut dengan upacara Mance Wali Krama. Itu dilangsungkan rutin setiap 10 tahun sekali. Dan yang sudah kita ketahui sebagai goal upacara tertinggi yang sudah kita rayakan sampai saat ini, itu yang setiap 100 tahun sekali, yang disebut dengan upacara Eke Dasa Ludra. Masih ada satu upacara. Upacara ini di dalam lontar Bamakerti atau lontar-lontar yang mengacu tentang Raja Purana yang ada di Besakih, ini disebut dengan upacara Merebu Bumi yang dilangsungkan setiap 1000 tahun sekali. Penataran Besakih ini kita melihat fungsi yang sangat utama, khususnya dalam segi kehidupan sosial di Bali. Karena Pura Besakih ini adalah salah satu pura yang berfungsi sebagai pemersatu umat Hindu di seluruh Bali. Suatu saat Pura Besakih itu adalah pemersatu umat di seluruh Nusantara. Karena begitu kita sampai di penataran 3, di Padma 3 ini, kita tidak akan ada perbedaan lagi. Dari klan manakah orang itu berasal, itu sudah tidak ada sorok apa mereka sudah tidak disebut. Sehingga di sini betul-betul konsep manusia pada sebagai manusia, sebagai sewa pelayan Tuhan, di sini sama betul. Jadi konsep keberadaan penataran ini adalah berfungsi sangat utama sebagai pemersatu umat Hindu dari dulu dan sampai kapanpun.
Iki caritaning pangani kering Gunung Agung mangguing prasasti